Selamat sore, selamat datang di Sophie Navi Talks. You are loved. Sore hari ini, tanggal berapa ini? 17 Juni. Hari it's Wednesday dan hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah talk show yang saya yakin kamu sudah tunggu-tunggu. Sophie Navi Talks, you are loved. Saya sudah catat semua pertanyaanmu dari pagi di stiker IG saya dan you're gonna get this pack of chocolates kalau nanti pada saat diundi namamu keluar. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang sahabat lama saya. Dia adalah, tunggu ya, biar kalian seru lihat nih foto zaman dulu. Itu namanya Lisa Namuri. Lisa Namuri adalah seorang private trainer. Jadi kalau nanti mau lihat, tuh dia udah wave. Kita langsung accept aja. Lisa Namuri, mana dia? Ini dia. Add. And we will wait. Lisa Namuri ini adalah sahabat lama saya. Dulu adalah private trainer saya ketika saya masih di Jakarta. Private trainer yang menjadi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan guru ngajinya Bu Sophie ya. Lisa Namuri. Aduh, 14 tahun kita tidak berjumpa. Tali kasih ini untuk terlalu lama tak berjumpa loh Mbak Lisa Namuri. Ini gimana sih? Masih nyapu rumah, Bapi. masih setrika juga masih. Bahkan nanti abis ini begitu saya pamit langsung nyetrika ini. Setrikaan lupa beli tadi rusak. Oh iya, rusak loh setrikaan. Iya. Ya kali-kali ada yang mau endorse sebagai sponsor bisa juga lah. Door prize orang-orang kasih setrika, kenapa enggak? Kangen kan? Nah, itu tadi foto lama kita tuh, gimana tuh foto kita? Kok ada cowok siapa itu? Udah gede loh. Harbi, Oh Harbi. iya. Arbi udah gede, Harbi. Oh. Oke, ini foto kita 2015, luar biasa sekali, masih muda, kinyis-kinyis dan Masih kencang. Dan saya selalu sangat tertarik melihat cara Lisa Namuri bergerak. Ini perempuan serba bisa ya. Berapa tahun yang lalu dia berangkat ke Inggris sekolah masak. Jadi kalau kamu mau kepoin Lisa Namuri, lihat sampai ke bawah tuh waktu dia bikin Lisa Movement, bikin macam-macam. She's just very, very creative. Dan ketika melihat Lisa bergerak, menurut saya that's the best thing because memang very graceful dan kuat gitu loh badannya Lisa. Saya pernah jadi muridnya 15 menit tobat. Nangis. Nangis. Dia nangis. Lisa, selamat datang di Sophie Navi Talks. Selamat menikmati acara ini. Saya serahkan kembali kepada hostnya. Saya harus menyelesaikan setrikaan dulu. Iya. Dah. Bye. Oke, ayo Tantri, jangan minta orang nyobain rujak bebek ya jam segini. Ini kita mau latihan dulu ya. Oke. Hari ini kita akan berbincang-bincang soal melepaskan ketegangan dan nyeri pada tubuh lewat stretching yang benar dan bernafas. Nah, memang banyak metode dan teknik ya, Cak ya. Namun hari ini kita akan memfokuskan menggabungkan dua jenis teknik yang selama ini sudah dipelajari oleh Lisa dan sudah pernah dipraktekkan kepada saya juga. Outernya Yang pertama, kenal Mbak Sophie. apanya? Outernya kenal, ini kan udah lama. Oh, kita punya kan berdua. Tuh, kita tuh dulu terlalu sering berdua-dua apa-apa harus punya hal yang sama. Jadi, dasar yang pertama adalah kita mengambil dari dasar-dasar Yamuna Movement. Yamuna Movement ini adalah sebuah metode menggerakkan tubuh secara natural dengan tujuan agar bisa menciptakan sebuah ruang gerak optimal yang bebas nyeri untuk setiap usia. Ya, Yamuna ini ada di New York. Saya beruntung sekali beberapa tahun yang lalu sempat datang ke studionya dan melihat bola-bolanya dan program mereka macam-macam. Yang jelas hari ini kita akan mengambil beberapa dasar dari Yamuna ini. Kalau teman-teman penasaran nanti bisa dilihat di www.yamunausa.com. Nanti saya tulis juga di caption. Dan akan kita gabungkan juga dengan dasar-dasar dari Douglas Hill, di mana Douglas Hill ini juga pernah melatih Lisa Namuri ketika dulu dia datang ke Jakarta, benar ya Lisa ya. Dan Douglas Hill ini dia itu lebih ke muscle activation teman-teman, di mana ini adalah metode mengubah cara kerja otot untuk kembali ke fitrahnya, ke tugasnya yang awal. Dengan tujuan akhir agar tubuh ini bebas tegang dan nyeri dan kuat seperti semula. Tentunya semua ini digabungkan dengan pernafasan. Udah benar belum saya menjelaskannya? Benar, benar. Oke. Jadi
itu otot pahat waktu yang tepat dan movement yang tepat. Oke, hari ini Lisana Murni akan menjadi trainer dari jauh. Jadi dia akan memberikan instruksi. Saya sudah siapin mat di bawah. Tunggu sebentar. Kenapa anjing saya? Hei, sebentar. Kamu sana dulu. Tuh, malah. Ya, oke. Nanti Lisa akan menunjukkan beberapa gerakan-gerakan. Saya akan berusaha bergerak dari kursi ini, jadi betul-betul real time, real kejadian, karena mungkin teman-teman juga banyak di rumah, banyak di kursi, banyak di WFH, atau mungkin sudah balik kantor, saya kurang tahu, atau mungkin bisa sambil nyetir ya. Tapi yang nanti perlu ada di lantai, saya akan lakukan di lantai, makanya saya udah siap nih. Jadi Lisa, kita per kasus aja. Siap pakai dari Mbak teman Lulu ya. Iya, Mbak Lulu, Ya, zaman kita dulu. Jadi kita mulai dari tubuh dari atas, kita turun ke bawah aja lah ya, biar runut. Karena ini teman-teman banyak sekali keluhannya. Jadi sudah saya compile satu persatu. Semoga semua bisa kita bahas. Pertama kita mulai dari leher tegang. Leher saya tegang. Jadi ada dua hal yang saya mau bahas tentang leher tegang. Pertama, stretching aja dulu agar leher tidak tegang. Kedua, orang ini leher tegang, pegal sampai ada simpul di bahu. Di sini nih. Ya, ini tangan saya. Oke, ini leher, turun ke bahu sini ada simpul. Ya. Namun sebelum kita berlatih untuk kasus yang itu, kita latih teknik stretching leher yang standar aja. Semua orang harus stretching ini setiap pagi dan malam sebelum tidur misalnya. Itu seperti apa, Lisa? Oke. Jadi sebenarnya pertama kita harus tahu dulu. Kalau latihan sama saya maunya I'm educating Yes. The client gitu ya. Jadi nggak bisa cuma mimicking gerakannya aja, tapi dia harus tahu kenapa gerakan itu saya kasih gitu. Yeah. Jadi leher itu kita mesti tahu dulu dari leher penopang otot-ototnya apa aja. Di sini ada sternocleidomastoid gitu ya. Masih ingat Bu Sofi SCM ya yang masih di sini? Saya ingat. Terus udah gitu di sini ada otot bahu, ada otot punggung, ada otot dada. Itu semua menopang leher kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya penyebab-penyebab kakunya leher itu bisa disebabkan dari semua otot itu tadi yang saya sebutkan. Bahkan kadang juga bisa dari yang di sini, ya. Yang di sini dan yang di sini. Iya, punggung, leher itu sendiri, dada dan bahu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau meriliskan leher, kita harus meriliskan semua otot-otot penopangnya itu. Nah, kalau otot dada sekampung itu. Iya, gitu. Karena kalau saya, kalau misalnya ada satu otot yang satu otot yang bermasalah, itu jarang kecuali dia terkena cedera di situ ya, terkena trauma di situ yang rusak. Nah, biasanya dia ini rusak karena pengaruh si teman-temannya ini ada kerjanya nggak benar. Gitu. Nah, jadi si teman-temannya ini yang harus kita, woi kerjanya benar supaya dia nggak sakit lagi. Oke, jadi teman-temannya karena kerja nggak benar, si yang sakit ini menopang bebannya jadi sakit. Padahal dia nggak harus menopang sekian banyak. Betul. Wow, sama rasanya seperti jadi tulang punggung keluarga. Ya, ya gitu. Jadi sama kayak kalau pemain bola. Misalnya satu pemain bola dikeluarin gitu ya, yang lain jadi pemainnya cuma 10 gitu. Berarti pasti ada satu orang yang dia jadi kerjanya double. Nah, kalau dia kerjanya double, dia nggak akan maksimal dan lama-lama dia akan capek dan cedera gitu. Nah, pertama kalau untuk otot dada gampang, kita stretching aja, interlock tangannya di belakang, stretching buka dadanya. Oke, sebentar. Gini. Iya, interlock, yes, and then stretch. Boleh ambil lihat ke atas, so you really feel the front part of your chest opening. Oke, sepertinya harus duduk supaya posisinya enak. Gini, nah, ini kelihatan ya? Yes, and stretch. Now, while you're stretching, keep breathing. Inhale. Good. Exhale. 3 nafas ya, Mbak Sofi. Good. As you inhale, try to stretch more. And as you exhale, try to release the tension. One more inhale, stretch more. Stretchingnya tuh kayak dibuka lagi otot-otot paha, dada depannya. And release. And come back. There you go. So that's the chest. You feel it? Nah, sekarang untuk otot
antagonisnya otot dada itu adalah otot punggung. Lawannya. Iya, langsung aja dari depan dibungkukin badannya. There you go. There you go. Langsung kebalikannya. And then breathing. Stretching nggak bisa cuman gitu aja. Exhale, inhale, reach your hands forward. Exhale, lebih bungkuk lagi. And exhale. One more. Inhale, reach forward. And good. And then release. Nice. Oh, ada lawannya ya. Ini buka, ini oke. Oke. Lanjut. Ini kita berbicara general ya. General tanpa Ya. ada satu kasus apapun. Nah, kemudian ada otot di sini. Ini juga mau kita panjangin. Just press with your bahu kanannya pakai tangan kiri. Press it. And then kepalanya boleh dimiringin ke arah sebaliknya. Oke. Ya. Inhale, breathe. And exhale, just drop your head to one side. Good. Tangan yang di bawah boleh reaching jauh ke bawah. So you, Ke bawah. Sometimes ke bawah. Sometimes you start feel it along the arm juga. Exhale. And press more the shoulder down. Ini. In, Press the shoulder down. And then cukup. Nice. Now other side. Jadi ini menjangkau ke bawah, ini menekan, ini menarik ya. Dan jauh, ya. Intinya buat kita panjangin otot di sebelah sini ya. Yang sini. Inhale, drop it, and exhale. Good. Lagi inhale. Exhale, kepalanya lebih. Beautiful. Ini kalau aku merasa yang ke sini kurang bisa stretch seperti yang tadi ke sini, itu normal ya? Berarti ada yang pendek sebelah ya? Ya. Bukan normal, ada yang not mungkin di salah satu. Ada yang simpul. Ya. Lagi in. And exhale. More and reach more. And then come back. Good. Oke. Nah, sekarang di sini ada deltoid yang dia gerakannya itu sendinya sendi putar. And then we Ini. have to, just putar. That's the deltoid. Boleh tangannya di bawah atau di sini juga boleh. Just putar 5 kali. Good. Sampai really shrug the shoulder and drop it down. Good. And drop and down. Pelan-pelan aja, Mbak. There you go. Ya, setiap gerakannya, setiap incinya you really feel that every inch of the muscles working. Lagi ini pas dibuka ini kerasa banget tuh. Krut. Oke, lepaskan. Good, lagi. Try while you're doing it, relax the neck. So jangan ikutin lehernya. Ya, lehernya relax. Yang kerja deltoid, bukan ini. Ya. Ini relax, yang kerja ini. Yes. Lagi, udah balik arah belum? Udah tadi. And then good. Ini juga gerak-gerak nih, kertak. Oke. Ya, itu ini apa namanya? Terlalu banyak muter kayak. Pectoralis minor seperti biasa. Nah, itu dasar banget. Udah berasa enakan belum? Berasa lebih ringan nggak? Aku ngerasa lebih bisa nafas sekarang. Yang tadinya kalau nafas kayak pendek-pendek terus sekarang tuh lebih. Ya, itu udah pasti. Nah, kalau misalnya mau dikasih tambahan lagi, reach aja ke atas. Ini kalau misalnya Yamuna, dia akan cari di sini ribs atas. Kita cari ribs atas itu di sini, biasanya tepat di atas payudara. Ya, sini. Ya. Karena bicaranya langsung ke leher, jadi saya ngomongnya dari atas ya ribsnya. Karena biasanya saya bukanya dari bawah ke middle and then baru ke atas. Tapi sekarang kita langsung ke atas, nggak apa-apa. Tangannya, ini saya pakai dari Douglas Hill. Ya. Jadi tubuh kita yang lain itu bisa ngasih tahu kemana arah napas kita harus diarahkan gitu loh. Jadi kita pencet bagian yang mau nafas itu lari ke situ untuk merilis tension yang ada di situ. Bener nggak kata-katanya? Kita cari simpulnya sebelah mana. Kalau aku ada di sini, nih di sini nih
buat aku nih, simpul banget nih. Oke, terus Tekan. tekan simpul You itu, feel yang a sakit itu. little bit pain. Yes. 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 Reach the arm. Reach the Jauhi. arm. I want you to reach the arm supaya ngebuka tulang-tulang ribs yang ada di sini. Yang di bawah ini. Iya, supaya agak meregang sedikit. Ya, Stop, jadi Papi, jangan turunin lagi. Oke. Tekan, tarik nafas. Buang nafas, you reach more and press more. Good. Lagi sekarang nafasnya Reach ini kemana? Tahan. Tahan aja, reaching up and then you Ke press atas. more. Ya, ke atas, Okay. ke atas. Tarik nafas. Tahan. Tarik nafas lagi. Tahan. Tarik nafas lagi. Makin reach, tahan. Tarik nafas lagi. Tahan. Tarik nafas lagi, Mbak Sophie. Hold it there. 1, 2, 3, 4, 5. And then release. 2 more time. Terasa capek ya? Kayak gitu aja. Lagi Itu ya. tahannya berapa kali tuh? Lumayan juga ya? Ya, ya. Karena kita paksa Okay. supaya jantung ini kirim oksigen lebih banyak lagi ke arah situ supaya dia paksa Okay. ngebuka si simpul itu. Ya? Ini biar kelihatan ya. Ya. Oke. Press the knot. Reach, open the ribs. Tarik nafas. Buang nafas, you get the position. Now we start the breathing, ya. Inhale. Hold it. Inhale. Hold it. Inhale. Hold it. Inhale. Hold it 5 counts. 1, 2, 3, 4. Reach more. And then release. One more time. Jangan turun dulu tangannya. Jangan turun dulu. One more time. Good. Inhale, breathe. Exhale and reach. Go to the position. Reach the arm towards the sky. Inhale, breathe. Hold it. Inhale. Hold it. Inhale. Hold it. Masukin lagi oksigennya banyak. Paksa. Inhale. Hold it 5 counts. 1, 2, 3, 4, 5 and release. Wow. Okay. Ini now, keringetan banget loh. Yes. Breathe normally. Mhm. And then feel oksigen kayak langsung lari ke sebelah sini deh. Cobain. Breathe normal. You feel it? Iya loh. Like it's Iya. really release. Iya. This part. Even maksudnya I'm doing it nggak sepenuh liking, Iya. but it feels really good. Di sini kayak ada Yes. yang nyopotin tas. Iya. Ya. Oke. Karena kita paksa oksigennya buat menuju ke arah yang tension itu. Oke. Okay. Now let's do the other Wow. side. Saya jadi pengen tidur, Mbak Lisa. Belum boleh ya? Oh, setiap orang yang habis latihan Yamuna ini biasanya suka ngantuk tak tertahan. Oke, jadi jangan latihan pas nanti pulangnya mau nyetir ya. Ya, Tunggu di jadi, rumah. Ya, benar-benar. Karena waktu itu saya pernah habis releasing pakai Yamuna, setelahnya harus ngajar di rumah klien, saya tidur 1 jam full. Itu banyak banget. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba Mbak Sophie lagi ngobrol gitu ya sama anak-anak, dan udah ngantuk banget. Ngantuknya tuh benar-benar kayak waktu kecil yang nggak ketahan. It feels Yeah. really good. Oke. Okay. Kanan nih, kiri kan. Ya, other side. Oke. Jadi walaupun kiri nggak ada simpul, tetap dilatih kanan kiri. Ya, supaya dinaikin aja. Ini maksudnya untuk kasih contoh ke yang lain ya. Supaya biar kanan kiri. Ya. Oke. So, your focus itu untuk naikin ini aja, untuk nge-releasing Ya. ribs. Karena saya nggak ada rasa nyeri di sini ya. Yang penting buat naikin ini ya. Ya. Ke tempat seharusnya. Karena kayaknya karena kita stres tiap hari bawaan pegang gadget, kita Ya. jadi gini, turun. Udah pasti. Nggak Oke. pegang gadget pun pasti kita drop. In this Oke. pandemic, I think everyone feels it lah. Ya. Ya. Oke, inhale. Exhale, get the position. Reach, good. Now inhale, breathe. Hold it. Inhale. Hold it. Inhale. Hold it. Lagi in. Hold it there. 1, 2, 3, 4. Reach away. Kayak kempes gitu ya pasti. Mm-mm. Lepas. Lagi, Oke. 2 lagi ya. Biar kerasanya lebih plong. Inhale.
Exhale, go to the position. Beautiful. Good. Inhale. Hold it. Inhale. Hold it. Lagi inhale. Buka lagi lebih lebar, Mbak. Good. Inhale. Lagi. Hold it. 1, 2, 3, 4. And release. Pelan-pelan keluarin nafasnya juga jangan langsung ini ya. I know it's hard when you have to hold it di 5 hitungan. Ya. Tapi kita memang bantu supaya kayak ototnya tuh kita gelembungin balon. Kempesnya juga pelan-pelan. Jadi nanti pas kita ngembang lagi biasa, dia udah nggak ada tension apa-apa. Ya. One more. Inhale, breathe. And exhale, go to the position. Good. Inhale. Hold it. Inhale. Hold it. Lagi inhale. Paksa Mbak. Masukin lagi oksigennya. That's your energy comes from. Lagi in. Hold it. 1, 2, 3, 4. And release. Good job. Yeah. Bring down the arms. Good. Kayak di sini kayak dikasih bola ya. Aku ngambil nafas dalamnya nggak pakai usaha. Iya. Langsung nafas dalam. Oke, thank you. Masih ada gerakan lain. Udah ya, kita udah mau bobo. Udah mau bobo nih. Belum boleh ya. Masih harus urus bagian tubuh lain buat orang lain. Oke. Ya, betul. Kita sudah bisa move on dari yang leher dan pundak ya. Oke. Bila ada pundak kiri pegal, kadang kesemutan sampai ada rasa semriwing, apa gerakannya yang tadi juga Same. atau Ya. same? Oke, berarti sudah terjawab. Kalau nanti masih kerasa sedikit-sedikit, berarti boleh kerjain yang kiri lebih banyak. Ininya, Bagiannya. Ya. Jadi kalau saya tadi karena saya di sini simpulnya, saya akan kerjakan bagian ini lebih banyak daripada ini. Tapi kerjakan dua-duanya ya, tetap dikerjakan. Yang bagian gak sakit, kita fokusnya adalah untuk membuat sebelah sini memanjang kembali. Karena kita dengan stres dan depresi ini udah ketarik terus ke bawah gitu. Mbak Sofi bisa di-highlight, pasti kalau kamu follower saya yang sudah lama, kamu tahu akan ada di IGTV dan YouTube, pasti saya simpan, karena saya tahu banyak orang kerja juga. Oke, rahang seperti selalu ingin mencengkram, jadi gigi atas sama bawah ketemu terus, ya, nggak sadar sih, tapi lama-lama loh kok pegel ya gitu, mungkin karena nyimpen sesuatu, stres atau apa. Benar, kalau mungkin lebih tepatnya ini ke face yoga ya. Tapi kalau yang ilmu yang saya tahu saat ini adalah try to smile, gitu. Jadi selalu smile. Coba deh kalau kita smile untuk mengatupkan rahang itu susah, nggak bisa ya? Ya bisa, tapi jadi kayak Iya, tapi kemungkinannya sangat kecil. Atau sering pijet-pijet, jadi telinga, kuping ya, bagian bawahnya agak kerahang di sini. Kayaknya Mbak Sofi pernah aku pencet di situ yang aku bilang. Yang aku nangis. Ya, no, bukan nangis bukan karena dia jahat loh. Nangis karena memang saya ternyata menyimpan satu bentuk trauma di situ. Jadi pas dipencet kayak, oh, ini ya. Ya. No, bawahnya. Di belakangnya rahang, Mbak. Yes, there. Ya. Aduh, oke deh, makasih. Jadi ini puter-puter aja ya. Itu semua nggak cuman orang yang suka mengatupkan rahang aja, but whenever you wanna say something and then you don't have the chance to say it, itu akan menyimpan tense di situ, definitely. Jadi kalau ibu-ibu nggak apa-apa cerewet aja daripada situnya tegang. Iya, papa-papanya pada pakai earphone aja biar ibunya bisa bawel. Ini bisa buat anak juga ya. Kalau kita, aku lihat kadang-kadang ada anak yang bruxism gitu ya, gitu-gitu terus. Terus juga bisa kita yang pakai orang bermasalah dengan balancing di situ juga. Bisa, oke. Ya, situ. Itu bisa kanan kiri. Pagi-pagi, tiap pagi. It's really good. Oke. Lanjut, kasus berikutnya. Stretching untuk orang work from home. Biasanya mungkin mereka work from home-nya itu ada di laptop. Ya. Jadi
dia kerja pakai laptop atau pakai HP lebih parah lagi. Laptop mungkin masih lebar segini. Begitu Iya. pakai HP, ini tambah Iya. rounded. Iya, again itu bahu. Bisa dengan yang tadi udah kita latih ya. Yang itu ya. Nah, Oke, tapi kalau dia bilang punggung tengahnya itu sampai sakit banget itu Nah. apa? Kalau punggung tengah, jadi otot di punggung kita itu ini ada skapula ya, tulang belikat, tulang belikat Ya. 2 yang gantung ya. Nah, Nih. di tulang belikat itu banyak banget otot-otot kecil, Mbak Ya. Sofi. Ada subscapularis, ada banyak deh, nggak usah saya sebutin nanti lupa. Cuman sayangnya yang suka bermasalah si otot-otot kecil ini nih. Cuman dia ketutup otot gede namanya trapezius karena Ya. bentuknya kayak trapesium. Ketutup nih. Jadi kalau tukang pijet kita di belakang itu cuman enak pada awalannya aja. Benar nggak? Setelahnya Benar. biasanya dia akan lebih memar, dia akan Ya. lebih sakit. Sesudahnya dia Ya. biasanya akan lebih kaku. Ya. Ya. Jadi kalau saya ada orang masalah punggung sini, I will hit them dari depan. Karena kita lebih kena, lebih bisa megang si otot-otot kecil itu tadi. Oke. Jadi di tulang selangka di sini, ya. Ini selangka Bagian kan? bawahnya, ya. Bagian pas tulangnya Mbak, bagian bawahnya coba digini-gini. Itu biasanya banyak yang tense. Feel it? Aduh, oke, makasih sakit ya Mbak, ngilu semuanya. Sakit itu. So touch yourself kalau pagi-pagi, release that, ya. There. Atau bagian atasnya juga sama loh. Itu juga biasanya kencang bagian atasnya. Itu yang lagi sambil nyetrika si Bapi sambil nyoba-nyoba, sekarang dia aduh. Ya, kayaknya ada yang jawab benar, ada yang ngerasain berarti sekarang dia coba. Bagian atasnya agak di sini biasanya. Nah, ini semuanya biasanya yang paling tensi sini ibu-ibu. Pokoknya di bawah tulang ini ya, benar ya? Di sekitar posisi. bawah dan atasnya Mbak. Bawah dan atasnya. Nah, itu biasanya banyak otot-otot yang kencang. Oh ini, aduh, iya enak loh ini. Iya kan, tuh ada yang enaknya juga Mbak Natalia. Iya, tuh ada yang ngomong, wih bener banget. Oke. Ini langsung tes ke belakang tuh. Iya, langsung kerasa. Oke. Jadi hindari teman-teman, kalau saya sih hindari suruh orang pijet leher kita. Better you do it by yourself. Karena hindari orang suruh. Oke. Iya, syaraf-syaraf kecuali terapis ya. Kecuali terapis yang dia mengerti syaraf. Mereka akan very gentle memperlakukannya. Tapi kalau yang cuman pijat terus yang penting pegelnya hilang. Ya gitu ya. Itu enak di awalnya aja, tapi saya khawatir kesananya nanti lebih parah malah. Soalnya kita nggak tahu terlalu banyak syaraf-syaraf di leher. Jadi gerakannya agak memutar ya? Iya. Terus dibalik nggak nanti Lisa? Gini-gini juga bisa. Cuma digini-gini aja. Iya. Gini-gini aja. Sambil nafas, jangan lupa. Iya, jangan gini-gini terus tahan nafas. Iya. Ikhlas. Ya kan Bu? Iya. Gitu. Oke. Jadi nanti kalau udah kesel sama anak-anak sambil pencet-pencet di sini. Oke, berikutnya. Saya punya rasa pegal mengganggu dari tengah bokong kiri. Dia turun ke belakang lutut sampai betis kiri, sampai kelingking kiri. Ya. Coba duduk, kakinya diluruskan ke depan, yang kaki kiri. Harus di mat kayaknya, Mbak. Oke. Aku kaki kiri berarti sebelah sini. Bapi turunin lagi handphonenya, sorry. Bentar ya, sambil handphonenya diturunkan. Lagi. Ya. Awas setrikaannya gosong. Apanya? Awas setrikaannya gosong. Terus masih jauh. Lagi. Maaf ya, sabar ya guys. Terus. Oke, can you see? Kayaknya udah bisa lihat. Oke. Ya. Ya, kaki kiri dilurusin, kaki kanan ditekuk aja, telapak kanan ada di paha dalam sebelah. Jatuhin? Enggak, kaki, iya.
Oke, itu kaki yang kiri yang lurus ya? Ya. Oke, just reach up your hands. Inhale, reach up your hands. And then exhale, just fold forward ke depan. Harus tahan perut nggak? Ya, masukin perutnya. Ya, as if you wanna reach the foot. If you can hold it, just hold it. Good. Now, as you breathing, sambil kita bernapas, tarik napas, buang napas kayak tulang ekornya makin masuk ke arah mat. Oke. Makin nempel ke sini. Yes. You don't really move it, but you just feel it. Oke. Lagi inhale at the same time. I want you to feel that someone pulling your heels away from you. Ini seakan-akan ditarik ke sana ya? Iya. Kerasa lebih stretch? Ininya kerasa nih di bawah. Iya. Bener? Iya. Lagi inhale. Exhale. Good. One more in. And exhale. And then coming up. Ini saya percepat aja ya. Kalau yang sakitnya akut mungkin bisa lebih lama. Terus tekuk kaki yang kanan. Kaki yang kiri, sorry. Kaki yang kiri tekuk. No, yang kanan tetap ditekuk juga. Tapi kaki yang kanan ditekuknya berdiri. Sorry, yang kiri. Karena saya ini ya. There you go. Habis itu taruh kaki yang kiri di samping lutut sebelah kanan. No, kaki, foot, taruh di, yes. No, tetap berdiri, Mbak. So it's, yes, okay. Habis itu peluk pakai tangan kanan. Peluk pakai tangan kanan, twist, and then you look back. Just do twisting. So you feel the stretch di pangkal bokong sebelah kiri. Yes, do you feel it? Ya, yeah. Badannya tegak boleh. Lengthen the spine up. Zipping up the front part. Ya, yeah. Breathe. Lakukan 5-8 nafas. And then release. Ya. Yeah. Cukup. Balik-balik. Wow. Ya. Yeah. Itu juga PR-nya Bu Sofi ya. Oke. Dan kita harus lakukan yang sebelah lagi, kalaupun nggak ada keluhan. Ya. Sebelah lagi juga ya? Ya. Oke. Mau? Boleh. Tekuk kaki yang kiri. Yes. Reach dulu the arm up. And then fold forward. Abs in. Tahan perut. Relax the neck. Reach the foot if you can. Yes. Now, feel the tailbone. Plant it to the mat. Ya, tulang ekornya kayak makin masuk ke dalam mat. Habis itu rasain kayak ada yang menarik lututnya ke arah atas. Lutut kayak ditarik ke atas, tapi heelsnya kayak ditarik menjauh. Ya. Good. Just breathe. Good. And then slowly coming up. Sekarang tekuk kaki yang kanan, taruh di luar lutut. Yes. Peluk pakai tangan kiri. Ya, peluk aja lututnya. And then look back. Tegakin spine-nya. Kerasa di sini ya? Ya. Kalau mau lebih ini Mbak, kaki yang sebelah kanan ditaruh di luar paha sebelah kiri. There you go, you feel more. Woo! Ya. Itu biasanya bisa sampai ke piriformis gitu. Kayak dipijat. Ada rasanya. Ibu Mila Wardani. Hai Mila, hai Bunda.
ikutan ah katanya. Ya, cukup? Oke. Oke. Kayak dipijat loh rasanya di sini. Oke. Oke. Lanjut ya. Sekarang adalah carpal tunnel. Carpal tunnel itu adalah sini ya. Ya. Ini adalah ini biasa yang terjadi di ibu-ibu habis melahirkan atau menyusui karena dia hormon relaxingnya sangat tinggi. Carpal tunnel itu paling gampang. Jadi you just have to train the stabilizers muscle towards the direction that you feel pain. Jadi kalau misalnya sakitnya pas ke sini, ke atas misalnya. Jadi pakai tangan yang satunya, rasain tangan ini kayak mau ke atas tapi ditahan sama tangan yang satunya. So, ini kayak mau bergerak ke atas, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ini, kalau bisa malah sampai 20 and then release. Lagi, nah, sama. Kalau misalnya sakitnya ke bawah, the same thing. You do this, kayak dia mau neken ke bawah tapi ditahan. Ya, hold it. Terus kalau dia sakitnya ke samping, sama. Kayak dia mau ke samping tapi tahan. Kalau dia ke dalam gini, sama. Kayak dia mau ke dalam tapi tahan. Pokoknya cari arah lawannya. Enggak, arah dia sakit. Kita kayak mau ke arah dia sakit. Oh iya ya. Tapi kita tahan, ya. Kita tahan ya. Ya, maksudnya arah lawan itu maksudnya kita lawan dia gitu kan? Iya, betul. Ya. Setelah itu atau kayak bersalaman, kalau ada partnernya bisa sama partner, atau kita sendiri kayak gini, hold it. Bapak sini jadi partner. 20 ini. Jangan Pura-pura. panco ya. Jangan nyetrika dulu ya, gini. Terus? Gimana bro? Ya. Tahan, Terus? tahan, hold it, tahan. Saling menahan ya, saling kasih tekanan. Ya. Oke. Tapi jangan panco beneran. Ya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Lepas. Iya. Oke. Oh. Ini udah saya praktekin ke banyak orang dan alhamdulillah sih ini ya, it works. Oke. Sekarang katanya kebanyakan pegang handphone sampai jarinya, apalagi 3 yang tengah ini sampai kaku. Ya kelamaan megang handphone sih sebenarnya ya. Karena handphone kan gini megangnya. Tapi gimana stretchingnya? Jangan kelamaan pegang handphone. Mungkin dia admin, dia buka dagangan makanan, dia ngadmin kan kadang-kadang begitu juga. Solusinya jangan gitu. Curahan hati, pernah jadi admin. Nah itu gimana tuh? Solusinya sering diginiin. Pertama dia perlu dirilisin ya. Dirilisin, terus misalnya direndam air hangat. Kemudian kalau dia biasa jadi gini, coba di stretching aja, dibalik arahnya. Aduh. Kebanyakan pegang setrikaan ya Bapi ya. Sama gitar. Iya. Oh itu benar, orang gitar tuh berasa. Hold it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Gitu. Kemudian biasain buka tutup dengan teratur juga, itu juga ini. Kenapa? Karena kita juga memang sebenarnya harus selalu melatih otot-otot intrinsik kita di jari ya. Otot intrinsik itu kan halus, kecil-kecil. Iya. Kita suka menganggap remeh padahal kerjanya dia berat loh. Iya. Dan sebenarnya kalau misalnya juga kita punya orang tua ya yang sudah misalnya bergeraknya kurang, itu kadang kita tuh hanya fokus di join-join besar. Tapi sebenarnya kayak di join, ini kan ada join ini. Ini ada join. Ini sendi juga ya? Bisa, ya sendi-sendi. Ini juga bisa diputar-putar di sini. Nah, ini juga penting. Buat ibu-ibu yang punya anak bayi, ini juga jangan terlewatkan. Ini juga bagus untuk selalu dikasih rangsangan. Dikasih rangsangan yang gerak ininya, jarinya jangan ikut kaku ya, jarinya dilemesin, bener nggak Ica? Iya, benar. Ya. Kan kadang-kadang kita saking fokus konsentrasi, ikut kenceng. Pokoknya kalau join, nah itu mungkin yang para pemain gitar tuh harus loh. Dan kalau ada ketemu join, pokoknya diputar. Ketemu join diputar. Karena akan memutar itu akan
di setiap joint itu kan pasti ada fluidnya ya, ada olinya. Ya. Dia akan ngebantu supaya olinya berproduksi lebih banyak lagi. Oke. Oh gitu, oke. Biar produksi And lebih stop banyak lagi. cracking your finger ya. Hah? Stop apa? Cracking, apa namanya, bunyi-bunyiin jari. Ini kerjanya suka kertek. Tapi kalau badan boleh dikertek nggak sih? Ya jangan sering-sering lah. Beda episode aja Sebenarnya ya, sih beda enggak, episode. because it's just manipulating, right? Iya We benar talked about sih. this before. Oke. Ya. Beda episode. Nanti Lisa pasti kita undang lagi. Tenang, masih ada episode mengecilkan perut selama karantina. Oh, menghilangkan lemak-lemak di bawah garis boleh. BH. Oh, masih Bau banyak. gosong? Apa nih? Serikaan. Oh, serikaan. Berikutnya, pinggang sakit ketika banyak berdiri. Jadi orang ini kerjanya katanya bisa 6-7 jam berdiri kalau kerja. Tapi juga ada kasus orang yang pinggangnya sakit kelamaan duduk di lantai. Sama nggak ini treatmentnya atau bagaimana? Sebenarnya sama. Pasti masalahnya adalah tulang ekornya, tulang ekor, sorry. Ya, posisi dari hip. Sebentar, Mbak. Suruh tunggu Abi. Oke. Suruh tunggu Abi. Nah, jadi kalau misalnya duduk, kita bicara yang duduk aja dulu ya. Ya. Kalau duduk itu kita harus cari di belakang itu kita ada 3 tulang. Ada 2 Ya. tulang duduk, ada 1 tulang ekor. Nah, Oke, coba Mbak kayak Sofi segitiga coba ya diraba. dia. Iya, coba diraba cari tulang duduknya. Enaknya bersila aja, bersila. Ya, cari tulang duduknya. You can remove the flesh from your glutes. Ya, so you really find it. And then, udah. Kalau udah dapet, Iya, harus diangkat ya bokongnya biar kerasa tulangnya. iya, harus diangkat. Udah nemu. Ya. Oke, sekarang berat badannya agak pindah ke belakang sedikit Mbak Sofi. Tangannya boleh dilepas. Terlalu ke belakang, ke depan lagi dikit. Cari yang enak duduknya, pas di tulang duduknya. Do you feel good in that position? Pas. Ya. Kerasa nggak spine-nya no tension, terus juga perutnya juga lebih menopang. And then Perutnya otomatis jadi mau masuk ya? Iya, kalau kita duduk di tulang duduk. Ih, gile. Oke. That's it. Jadi sometimes you just need to singkirin the flesh. Singkirin daging yang ada di bokong ya. Mau Ya. kelebihan daging di bokong seperti saya, singkirinnya agak lebih usaha. Iya, agak lebih usaha kemudian duduk. Nggak apa-apa ibu-ibu kalau misalnya memang duduknya harus lama, do that gitu loh. Walaupun misalnya orang ngelihatnya aneh, tapi it's safe buat posisi duduk lama. Masalahnya kita suka duduk, terus duduknya bukan di tulang duduk itu atau sitting bones itu ya. Iya. Either dia kemajuan Kita apa sering kemunduran. terjebak. Yes. Jadi Sehingga berat badan bebannya jadi harus dipegang si pinggang, bener nggak? Iya. Ya. Oh. Jadi berat badannya nggak berada pada titik yang seharusnya. Rasakan dulu, cari dulu tulangnya, baru duduk di tulang itu. Dan itu efek duduk yang salah itu kemana-mana ya. Bisa sampai Iya. ke pernapasan, ke bahu Iya. juga. Iya loh, ini aku begitu duduk begini, bahu sini yang simpul ini langsung cari tempatnya. Iya. Oke. Ini berlaku buat yang berdiri juga ya. Kalau dia lama berdiri ya dia suruh duduk apa gimana? Duduk Kalau untuk stretch. Kalau lama berdiri, kalau berdiri agak beda lagi. Coba Mbak Sofi berdiri. Kamera harus dinaikin nak. Oke, sebentar ya, kamera kita naikin dulu pelan-pelan. Terus aku mau berdiri soalnya. Oke, sudah. Oke. Kalau walaupun kakinya nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Coba. Nggak, ngadepnya ke sana. Ke sana, ya, samping. Kakinya aku kelihatan nih deh. Handphone, kamera mundur sedikit tapi tolong biar kakinya kelihatan, muka aku maksudnya. Terus.
Oke. Sekarang Mbak Sofi leaning ke depan, leaning ke belakang, leaning ke belakang, depan, ke belakang, and then find in between. Kalau walaupun kakinya nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Coba, nggak, ngadepnya ke sana. Ke sana, ya, samping. Kakinya aku kelihatan nih deh. Handphone, kamera mundur sedikit, tapi tolong biar kakinya kelihatan, mukaku maksudnya. Terus. Oke. Sekarang Mbak Sofi leaning ke depan, leaning ke belakang, leaning ke belakang, depan, ke belakang, and then find in between. Find in between. Yang naruh berat badannya ada di antara jempol sama jari-jari. Antara jempol dan jari-jari. Iya. Big toes sama second toes. Oke, taruh di situ. And then sekarang micro bending. It's really micro bending your knee. Lebih ke relax your knee a little bit. Udah. Oke. Jadi tadi ini agak kaku, aku lepaskan sedikit. Yes, sedikit aja. It's really micro bending. Habis itu begitu lututnya nekuk sedikit, do you feel langsung bagian perut bawah kerja nggak? Iya, langsung masuk. Langsung masuk ya. Nggak disuruh, langsung masuk sendiri. Yes. Nah, kebanyakan orang biasanya nempatin berat badan aja satu udah salah. Nah, kemudian atau lututnya terlalu overextend. Like you before, ya. There you go. Naik ke atas ini overextend. Iya, karena berusaha mau kelihatan, I don't know, mungkin tinggi or mau kelihatan tegap. Just micro jadi ketika lutut overextend, sudah pasti pinggang jadi stretch di tempat yang salah ya, Lisa, jadi gini ya? Betul, karena perut bawah nggak kerja, Mbak. Ya. Right? Whenever you micro bending the knee, relaxing the knee a little bit, sedikit, langsung dia zipping. Aku coba ya. Dia akan langsung nopang pinggang belakang. Perhatikan lutut saya, gerakannya mini banget, tapi berarti. Yes, langsung tegak juga ya. Tegaknya nggak dibuat-buat. Ya. Yes. So dan langsung ini juga nggak sengaja ikut ngenceng, padahal nggak ada yang suruh ya. Iya. Karena kesalahan orang paling banyak kalau biasanya pinggang sakit pinggang biasanya di awalnya tuh dari lutut kalau nggak dari ankle. Yang pertama yang banyak nopang. Oke. As simple as that. Enak banget sih, Cak. Kamu nggak mau aku terbangin ke sini aja? Aku takut naik pesawat. Tadi udah mikir-mikir sama Mila, apa kita ke Bali ya? Mil, kita ke Bali. Tapi mau naik mobil ke Balinya. Iya, emang mendingan kalau memang mau ke Bali memang harus mobil sendiri sih menurutku. Jauh lebih aman daripada kita kayaknya masih orang takut lain. untuk public transport. Iya, kita lihat dulu perkembangannya. Oke, Lisa, semua kasus yang masuk hari ini sepertinya sudah bisa kita bahas walaupun semuanya pendek-pendek. Alhamdulillah. Teman-teman, nanti tinggal ditonton aja. Ini akan ada di IGTV. Kalaupun dicari di IGTV nggak ada, cari di YouTube saya, Sofi Navita TV. Sekarang waktunya saya memberikan yang enak-enak buat kamu semua, yaitu sebuah paket gift box coklat dari sebentar Krakatoa. Jadi Lisa sekarang harus menjadi saksi. Ini udah dari pagi mereka bikin pertanyaan di IG stiker saya dan ini waktunya saya mengambil ya. Oke, saya akan ambil supaya bisa lihat. Saya akan tutup mata. Satu ya nih. Oke, ambil bolnya. Saya buka. Namanya adalah Yohan Lupita. Yeay. Yohan Lupita, selamat kamu mendapatkan sebuah paket coklat dari Krakatoa Chocolates, sebuah perusahaan lokal yang berbasis di Jakarta dan juga Bali. Dan mereka mengambil beansnya itu banyak yang dari Sumatera.
dan mereka punya program untuk give back atau mengembalikan lagi kepada petani-petani kita. Terima kasih buat hari ini Lisa Namuri, kita sangat diberkati dengan ilmumu dan instruksimu. This is why I love you so much, karena kalau kasih instruksi dia itu to the point, kita jadi oh iya gitu. Cak, jangan kapok ya, nanti besok kalau ada episode lain kita cari topik lain, kamu lagi ngelatih ya. Ya. Oke, thank you Semoga Cak. membantu teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah. Ya. Atau kurang ngerti, tanya aja dengan Bu Sofi. Atau bisa DM aja. Oh iya, DM Lisa Iya. Namuri ya, cari Lisa Namuri aja. Oke, thank you ya Cak. Dah, Bye, we miss you. Radia, Rangga. We miss you. Miss you too. Oke guys, demikian episode Sofi Nafi Talks You Are Loved today. Kamu tetap bisa, kalau kamu baru saja menyaksikan, you can still watch di IG TV aku atau nanti langsung aja ke YouTube aku di Sofi Navita TV. Kita ketemu lagi Senin depan karena Sofi Nafi Talks ini 3 kali seminggu. Monday to Wednesday pukul 16.30 WIB atau 17.30 WITA. Terima kasih buat semua yang sudah hari ini memberikan pertanyaan. Semoga keluhan-keluhanmu sudah terjawab dan video ini bolak-balik aja dilihat-lihat terus. Pagi-pagi dilatih lagi, sore latih lagi, malam mau bobo latih lagi. Yang jelas, jangan dilatih ketika tahu setelah itu akan menyetir kendaraan. Karena bisa berefek ngantuk di jalan. Oke? Selamat sore, sampai jumpa. Jangan lupa kamu sangat dicintai oleh yang menciptakanmu. You are loved. Bye-bye.